Good morning student, how are you? Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar di rumahnya masing-masing dan tetap semangat ya walaupun kalian ada dengan kondisi di karantina atau mungkin belajar secara via online, tidak secara tatap muka secara langsung di sekolah. Tapi jangan pernah kalian patah semangat untuk tetap terus belajar. Oke, Mister akan masuk di materi selanjutnya. Karena itu kita harus siapkan catatan kalian untuk mungkin catatan poin-poin yang perlu kalian catat. Dan terkhususnya sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena atas berkat yang Tuhan sudah tolong dalam kehidupan kami, supaya kami dapat bisa belajar di hari ini. Berkati kedua orang tua kami yang sudah mendukung, supaya dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Berkati sekolah juga yang telah mendukung kami, dan berkati kami yang saat ini belajar, supaya Tuhan berikan kami kehikmat dan kecerdasan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita masuk di poin yang pertama, di mana kemarin Mister sudah jelaskan, Mister sudah membagikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Orde Lama atau masa awal kemerdekaan 1945, Orde Lama dan Orde Baru, bahkan sampai ke reformasi. Nah, kita akan melihat di masa-masa ketiga ini. Yang pertama, masa 1945 sampai 1950. Masa ini merupakan masa awal kemerdekaan Indonesia, di mana masa ini penerapan Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, pemberontakan yang terjadi. Yang pertama ada pemberontakan PKI, yang kedua pemberontakan DI atau TII, APRA, Andi Aziz, dan kelima pemberontakan RMS. Pemberontakan PKI. PKI pemberontak pada tahun 1948. Musso memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 19 September 1948. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunisme. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ingin mendirikan negara dengan dasar Islam pada 7 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, itu kalian perlu tahu. Pemberontakan ini segera ditumpas dan oleh tentara yang didukung rakyat Indonesia. Yang ketiga, APRA. Raymond Westerling mendirikan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Sebagian prajurit APRA adalah tentara India Belanda. Tujuannya APRA adalah mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia. APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung, tetapi berkat dukungan rakyat, operasi yang dijalankan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat berhasil menumpas pemberontakan APRA. Yang keempat, Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas Kenil yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira Kenil yang memberikan sebuah peperangan di mana terjadi pemberontakan yang terjadi kepada Indonesia. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk datang dan melaporkan diri ke Jakarta dalam 2 kali 24 jam. Ngeri sekali pemberontakan itu. Dan yang kelima, pemberontakan RMS. Republik Maluku Selatan dipimpin oleh DR Soumokil, mantan jaksa agung di NTT. Nah, pemberontakan yang Mister kemarin sudah jelaskan, termasuk yang ada di buku catatan juga ada. Dalam negara Indonesia Serikat, wilayah Indonesia terbagi dalam 7 negara bagian dan 9 daerah otonom dengan besar wilayah dan jumlah yang ada di situ di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Soekarno dan Perdana Menterinya adalah Mohatta. Konstitusi yang dipakai oleh Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, ini pada tanggal 15 Agustus 1950.
Soekarno mengumumkan Piagam Jakarta. Yang kedua, masa 1950 sampai 1959. Pada periode ini penerapan Pancasila diarahkan kepada ideologi liberal. Oke, yang ketiga, masa 1959 sampai 1966. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagai diamanatkan nilai-nilai Pancasila dan kecenderung pada kekuasaan pribadi presiden. Terjadi penyimpangan yang mulai penyimpangan dan terjadi. Yang pertama, diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kalian bisa melihat nanti di halaman ke-7 di buku paket kalian. Itu ada beberapa poin penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan G30S PKI. Nah, PKI berusaha mengubah Pancasila menjadi komunis, tentara dan rakyat yang tentang mendukung persatuan dan kesatuan NKRI segera menghentikan pemberontakan tersebut. Orang-orang tewas akibat peristiwa G30S PKI. Ada beberapa jenderal yang dibunuh. Yang kedua, Orde Baru, masa 1966 sampai 1998. Nah, pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi rakyat dan mahasiswa hingga tercipta tritura dengan isi bubarkan PKI, bubarkan kabinet Dwi Korah, dan turunkan presiden. Gerakan yang dibuat oleh rakyat dan mahasiswa kami, KAPI, KAP, double P dan I, KABI, KASI, KAWI, dan KAGI. Ada beberapa gerakan rakyat dan mahasiswa. Oke, kita lanjut di Super Semar meminta Letnan Jenderal Soeharto selaku Pemkamtib mengendalikan keamanan negara dan membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya yang diperingati sebagai G30S PKI. Terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, yaitu kebebasan pers dianggap terbatas, pemerintahan cenderung sentralistik atau terfokus kepada pemimpin, demokrasi cenderung dikekang atau dikurung atau mungkin tidak bebas, dan masih banyak lagi beberapa kendala atau trouble-nya. Nah, ini masa reformasi, masa 1998 sampai sekarang ya. Pada masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Gerakan ini disebut Gerakan Reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh B.J. Habibie. Nah, pergantian pemimpin membuat harapan rakyat atas hal tersebut menguat. Selain itu, hal rakyat untuk mendirikan partai politik baru diberikan, sehingga partai-partai baru pun bermunculan sampai sekarang ya. Kalau kita tahu ada yang PDI, ada yang Demokrat, ada yang Golkar, ada yang PAN dan lain sebagainya. Nah, perkembangan demokrasi pada masa reformasi berkembang pesat. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004 sampai 2009 dilakukan secara umum dan langsung. Warga negara Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Nah, itu adalah materi yang Mister sudah sampaikan. Karena itu jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya secara chat WA pribadi ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, dan jangan lupa setiap tugas atau mungkin setiap poin-poin yang tadi kalian perhatikan dan kalian bisa ambil itu biar nanti pas waktu ujian kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Dan terkhususnya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga akan mengakhiri kita dengan berdoa. Karena itu ambil waktu sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apa yang kami pelajari, dan biarlah itu menjadi hikmat buat kami ke depan dan menjadi pengetahuan buat kami ke depan. Berkati kedua orang tua kami yang bekerja juga Tuhan.
sekolah yang terus mendukung kami juga, dan kami semua, supaya kami tetap terus sehat dan kuat di dalam Tuhan, dan kami bisa mengikuti pelajaran kami selanjutnya dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, see you next time. Tetap semangat belajar. Masalah virus corona ini jangan buat kita menyerah dan bosan-bosan untuk terus belajar. Karena itu tetap semangat ya. See you next time.